Terlepas dari apapun hasilnya di laga kontra Saudi Arabia, yang pasti peluang timnas Indonesia untuk ke ajang Piala Dunia masih terbuka lebar. Seperti kita tahu, akan ada 10 laga yang dimainkan timnas di round 3. Dan untuk memperbesar peluang skuad Garuda melaju ke babak selanjutnya, beberapa nama terus coba didatangkan PSSI untuk bergabung ke skuad timnas Indonesia. Terbaru sebuah spill yang berasal dari narasumber yang kami pikir bisa dipercaya, yakni Yunus Nusi, menyebut jika salah satu pemain bertahan muda terbaik di Eredivisie saat ini, Mesilgers, akan segera tiba ke Indonesia, selain beberapa nama lainnya. Lantas, kenapa ini sangat penting? Dan siapa saja pemain-pemain lain yang berpotensi selain Mesilgers? Hal itulah yang akan kita bahas di video kali ini. Timnas Indonesia saat ini tengah berjuang untuk mencapai target besar yang juga bisa jadi sejarah baru untuk sepak bola Indonesia, yakni bermain di putaran final Piala Dunia 2026. Target yang sebenarnya menjadi target pribadi Sintayong dan juga sudah masuk rencana dari PSSI. Memang sih target ini cenderung sulit jika melihat ranking FIFA kita dan bagaimana di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia ini, timnas Indonesia berada satu grup dengan tim-tim kuat di grup C, seperti rajanya Asia, Jepang, hingga tim-tim berpengalaman di Piala Dunia layaknya Arab Saudi hingga Australia. Selain juga ada tim kuat macam timnas China dan Bahrain. Sekali lagi, ini akan jadi tantangan yang tidak mudah bagi pasukan timnas Indonesia. Tapi kita memastikan, PSSI, tim pelatih dan para pemain tidak menyerah saat berbagai upaya akan dilakukan untuk mencapai target besar Indonesia. Sekarang fokusnya adalah laga kontra Arab, di mana timnas bakal main di Jeddah atau kandang Arab Saudi pada 5 September atau tepatnya pada Jumat pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari. Berbagai upaya pun dilakukan untuk bisa meraih target saat bermain kontra Arab di laga perdana. Salah satunya yang keren adalah membuat Martin Paes bisa dimainkan di laga nanti. Jadi, Paes yang sebelumnya diprediksi baru bisa main di laga kontra Australia, baru-baru ini dilaporkan sudah bisa diturunkan, di mana tentu saja hadirnya Paes akan memberikan dampak yang signifikan. Di laga kontra Arab sendiri, timnas Indonesia jelas akan bersatu untuk berjuang habis-habisan menghadapi timnas Arab Saudi, di bawah kepemimpinan Jay Itzes yang baru-baru ini dipilih sebagai kapten baru timnas Indonesia. Kita akan melihat bagaimana kekuatan timnas kita untuk menghadapi salah satu kekuatan terbesar di sepak bola Asia, yakni timnas Arab Saudi, yang saat ini dilatih oleh pelatih kenamaan dunia Roberto Mancini. Meski kita punya harapan besar bahwa timnas Indonesia nantinya bisa meraih hasil positif, entah imbang atau bahkan menang, secara umum kita juga harus sadar bahwa Arab Saudi masih akan lebih diunggulkan dari timnas Indonesia. Berdasarkan head-to-head, timnas Arab belum pernah kalah dari skuad Garuda. Dan sebaliknya, Indonesia belum pernah menang atas Arab Saudi. Dari 11 laga, Indonesia kalah 9 kali dan hanya mampu 2 kali menahan timnas Arab. Artinya, jika nanti timnas belum bisa menang, jangan dihujat ya. Meski begitu, itu kan hanya sejarah. Toh yang main di laga nanti, para pemainnya sudah berbeda. Dengan timnas sekarang diisi para pemain yang jauh lebih berkualitas, hal yang juga sebenarnya membuat pelatih Arab Roberto Mancini waspada saat mengatakan jika timnas memiliki kualitas yang terus menanjak. Kami tahu lawan kami dengan baik, dan kami tahu perkembangan mereka selama 10 tahun terakhir. Indonesia merupakan salah satu tim yang terus berkembang, dan kita sudah melihat perkembangan tim U21 mereka yang masuk ke dalam tim inti. Karena itu, kita harus respect pada lawan, dan harus benar-benar siap. Ini juga pertandingan pertama, dan pertandingan pertama di kualifikasi selalu sulit, ungkap Roberto Mancini, sumber Goal.com. Mesilgers siap datang. Memahami bahwa timnas masih punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia, entah lewat round 4 atau babak playoff, PSSI pun terus berupaya menambah kekuatan timnas Indonesia. Dan guna memperkuat timnas Indonesia di laga-laga selanjutnya,
beberapa pemain dilaporkan tengah didekati PSSI untuk bisa bermain di Timnas Indonesia. Terbaru, meski belum di-spill namanya, Exco PSSI Arya Sinulinga memastikan jika di bulan September ini akan ada pemain yang diperkenalkan PSSI, tepat pada jadwal FIFA Matchday, di mana sang pemain nantinya bisa diperkenalkan ke publik di GBK langsung. Menariknya, ketika Arya Sinulinga belum memberikan kode soal siapa pemain tersebut, Yunus Nusi justru menyampaikan terlebih dahulu sosok pemain yang akan ke Jakarta. Menurut mantan Exco PSSI itu, Mesilgers adalah pemain yang akan tiba di Jakarta September ini. Jika itu benar terjadi, ini akan jadi tambahan kekuatan signifikan. Seperti kita tahu, kedalaman lini belakang kita memang masih mengkhawatirkan. Dan jika Mesilgers datang, itu akan sangat bagus. Sebagai informasi, Mesilgers merupakan salah satu bek muda terbaik di Eredivisie musim lalu. Pemain yang punya nilai market mencapai 121 miliar rupiah itu bisa jadi pemain paling mahal di skuad Timnas Indonesia, di mana itu sendiri tak terlepas dari performanya musim lalu. Ia mampu mengantarkan tim FC Twente lolos ke kompetisi Eropa. Ia pun menjadi bek tak tergantikan untuk timnya dengan 33 pertandingan di sepanjang musim lalu. Sebagai defender, ia adalah bek yang cerdas dan juga kuat. Tinggi yang ideal, yakni 185 cm, membuat Mes sangat kokoh di lini belakang. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Palms sway with the desert breeze, time stops in moments like these. Life's a journey we'll pursue, with my heart I follow you. Ya Habibi, come with me, cross the dunes to the sea. In the night we find our song, in your arms I belong. Sekarang coba bayangkan, Timnas memainkan pertandingan dengan formasi 3 pemain bertahan. Dan yang dimainkan adalah Jay Itzes, Mesilgers, hingga Justin Hubner. Itu bakal keren deh. Mimpi Piala Dunia seperti yang disampaikan Jay Itzes untuk berjuang bersama bisa jadi akan menjadi kenyataan. Saya tahu 2 tahun lalu Arab Saudi melawan Argentina, dan kita semua tahu bagaimana mereka mengalahkannya. Ini adalah kesempatan yang bagus buat kita. Kita tergabung di grup yang kompetitif, jadi kita bisa melakukan sesuatu yang lebih. Kita bisa meletakkan Indonesia karena pada akhirnya kita bermain tanpa beban. Tentu kami punya target. Di tim ini semuanya bersatu untuk itu. Inilah sepak bola, semua bisa terjadi. Ungkap Jay Itzes, sumber Bola Sport. Pemain lain yang berpotensi. Menariknya, selain sosok Mesilgers, sebenarnya masih terdapat nama-nama pemain lain yang berpotensi datang guna membela Timnas Indonesia. Siapa saja? Nama pertama yang berpotensi kuat adalah Jairo Riedewald. Pemain yang sudah dikaitkan dengan Timnas cukup lama itu, baru-baru ini mengubah bioprofilnya dengan bendera Indonesia. Entah apa yang terjadi, yang pasti ini semacam kode jika ia adalah Indonesia dan siap bergabung ke Timnas. Dengan kualitas dan pengalaman Liga Premier Inggris yang Jairo miliki, jika gelandang itu bergabung ke Indonesia, itu bakal jadi hal yang fantastis. Siapa lagi selanjutnya? 2 penyerang Mauro Zylstra dan Ole Romani adalah 2 pemain lain yang saat ini tengah dikaitkan. Mauro Zylstra ini paling berpotensi. Pasalnya pemain ini disebut telah mengirimkan berkas-berkasnya ke Indonesia, seperti yang ia sampaikan dengan Yusa Nugraha. Bagaimana dengan Ole? Penyerang tajam FC Utrecht ini juga punya potensi besar. Pasalnya, usai belum memberi kabar setelah sekian lama dihubungi oleh Erick Thohir, ia akhirnya sudah saling follow dengan Ketua Umum PSSI tersebut. Terakhir ada Kevin Dix. Meskipun kita tak tahu apakah Kevin benar-benar berpotensi, terlepas dari para pemain tersebut akhirnya bisa bergabung ke Timnas atau tidak, yang pasti PSSI terus mencoba meningkatkan kualitas Timnas, terkhusus di tahun ini, guna memastikan Indonesia bisa lolos 4 besar, minimalnya hingga bisa masuk ke round 4. Ya, jadi itulah ketika dibalik pesan Indonesia,
Izzas pada para pemain keturunan. Bergabunglah ke Indonesia karena negara ini siap bertarung untuk tiket Piala Dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.